Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga kita senantiasa selalu dalam ridho dan lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya robbal alamin. Dalam tayangan kali ini kami akan menceritakan tentang Sunan Kalijaga merubah pandangan hidupnya. Hal ini terjadi pada saat adanya pertemuan yang tidak disangka-sangka antara Raden Said dengan Sunan Bonang, dan hal itu dapat terjadi melalui momen apapun juga. Yang pasti pertemuan tersebut memiliki arti yang sangat penting dalam merubah pandangan hidup Raden Said terhadap kehidupan di dunia ini, sekaligus sebagai tonggak sejarah dalam proses perjalanan kewaliannya. Jika Raden Said tak pernah bertemu dengan Sunan Bonang, maka ia tak akan pernah tahu apabila sesuatu yang selama ini dianggapnya baik dan benar, ternyata tidaklah baik dan benar dalam pandangan Islam. Raden Said bisa mengetahui bahwa kebenaran dalam Islam adalah kebenaran yang hakiki, kebenaran yang mutlak, dan yang tidak dapat diperdebatkan, karena hal itu membawa dampak kebaikan untuk siapapun bagi yang menjalankan kebenaran itu. Raden Said kini telah menyadari bahwa apa yang dilakukannya selama ini adalah keliru. Kepeduliannya dalam membela kaum tertindas memang merupakan sikap yang mulia, namun karena dilakukan dengan cara yang salah seperti mencuri dan merampok dari hak orang lain, maka perbuatan tersebut menjadi perbuatan yang keliru untuk dilakukan, baik dengan sengaja maupun tidak sengaja, tetap hukumnya adalah dosa. Jadi pertemuannya dengan Sunan Bonang memberikan pencerahan dalam jiwanya sehingga mampu memahami akan kebaikan dan keburukan, serta mengerti akan pahala dan dosa. Melihat dari kearifan dan kedalaman ilmu agama yang dimiliki oleh Sunan Bonang, membuat Raden Said berkeinginan berguru kepada Sunan Bonang. Maka Sunan Bonanglah yang merupakan guru spiritual pertama bagi Raden Said. Sikap kepatuhan seorang murid telah terlihat dari sosok Raden Said dengan ditunjukkan kepada gurunya. Hal itu ketika Sunan Bonang menancapkan tongkat miliknya dan Sunan Bonang berpesan kepada Raden Said agar dirinya menunggu sampai Sunan Bonang datang kembali di tepi kali atau sungai ini. Kemudian Raden Said pun melaksanakan apa yang telah diamanatkan oleh Sunan Bonang. Waktu demi waktu terus berlalu, bahkan Raden Said tak pernah beranjak seinci pun dari tempatnya menunggu. Meski waktu menunggu itu bukan hitungan menit atau jam, tapi 3 tahun lamanya meski hujan badai selalu datang menerpa. Di dalam sebuah kisah menceritakan bahwa cara menunggu Raden Said adalah dengan cara bersemedi di pinggiran sungai, atau orang Jawa menamainya kali. Karena saking khusyuknya bersemedi dan lamanya waktu menunggu, tubuh Raden Said sampai-sampai tertutup oleh semak belukar dan tumbuhan rambat yang ada di sepanjang pinggiran kali. Maka ketika Sunan Bonang kembali datang untuk mencarinya agak sedikit mengalami kesulitan. Tetapi beliau mempunyai keyakinan bahwa Raden Said tetap menunggunya datang. Dan ternyata keyakinannya tersebut benar. Melalui kebatinan yang tajam, Sunan Bonang dapat menemukan Raden Said di tempat yang sama ketika ia tinggalkan. Selanjutnya murid baru yang setia itu dibimbing dengan ilmu-ilmu agama Allah maupun spiritual. Dengan ketaatan, kesungguhan dan keyakinan luar biasa yang ada dalam diri Raden Said, membuatnya dengan mudah menyerap dan memahami semua ilmu yang telah diajarkan oleh gurunya. Dan Raden Said tidak lantas merasa puas. Baginya ilmu agama Allah tak akan pernah habis dipelajari sampai akhir hayatnya. Maka ketika Sunan Bonang memperkenalkannya dengan Sunan Ampel dan Sunan Giri, Raden Said menyatakan ingin berguru kepada beliau-beliau itu. Pilihan Raden Said untuk berguru kepada para wali Allah itu sungguh pilihan yang sangat tepat dan bijak. Karena dari para wali akan semakin banyak tambahan ilmu yang diperolehnya, sehingga Raden Said semakin mengetahui hakikat dan sejatinya manusia terhadap Sang Penciptanya. Selanjutnya, di dalam perjalanan spiritualnya, Raden Said masih berguru ke Pasai, sekaligus melaksanakan berdakwah di semenanjung Malaya hingga wilayah Patani di Thailand Selatan. Ternyata di wilayah tersebut tidak hanya dikenal sebagai pendakwah yang melakukan syiar Islam, tetapi juga dikenal sebagai seorang tabib yang hebat. Lebih-lebih setelah Raden Said berhasil menyembuhkan penyakit kulit yang diderita oleh Raja Patani. Maka karena popularitasnya yang tinggi itu, ia mendapat panggilan Syekh Said atau yang dikenal pula sebagai Syekh Malaya. Sebagai putra dari seorang adipati yang hidup dalam limpahan kesenangan duniawi, Raden Said lalu memilih jalan hidup seperti yang dijalaninya saat ini. Raden Said dianggap telah menjalani kematian dalam kehidupan, atau dalam istilah Jawa dinamai mati sajroning urip, yang artinya lelaku menjauhkan diri dari kesenangan duniawi. Hidup yang dijalaninya kini semata-mata untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT, karena jika ingin mengetahui hakikat kehidupan, maka manusia harus memahami pula hakikat kematian. Dalam memahami hakikat kematian tidak berarti manusia harus mati dahulu baru memahami, tetapi memahami hakikat kematian sama halnya dengan pengendalian hawa nafsu duniawi, yang pada hakikat sering menjerumuskan manusia untuk melupakan Sang Pencipta, dan melupakan Sang Pengendali kehidupan atas kepemilikan kekuasaan yang seluas-luasnya ini. Maka panggilan Syekh Malaya terhadap Raden Said sama artinya dengan mematikan diri.
Setelah sekembalinya ke Jawa, Raden Said oleh para wali telah dianggap dan telah pantas untuk duduk bersama-sama dalam jajaran Wali Songo atau Wali Sembilan, yang memiliki arti 9 pemuka dan penyebar agama Islam di Jawa sebagai wali-wali Allah. Mengutip dalam tulisan Ahmad Kojim yang bukunya yang berjudul Mistik dan Makrifat Sunan Kalijaga, Wali Songo juga dikenal sebagai Wali Sana, yang artinya para penguasa wilayah dalam menyebarkan agama Islam di Jawa. Sedangkan informasi lain mengatakan bahwa Wali Sanga berasal dari Wali Sangha, di mana kata tersebut berasal dari agama Buddha, yang memiliki arti sekumpulan orang-orang yang mendapat pengajaran langsung dari Allah untuk mengajarkan Islam dengan benar dan lurus. Ada juga yang mengartikan sebagai kumpulan ulama yang berilmu tinggi penyebar agama Islam di Jawa, sedangkan Wali Sanga memiliki anggota 9 orang, yang akan digantikan secara periodik bila ada anggotanya yang pulang ke negeri asalnya atau meninggal dunia. Keberadaan Raden Said, yang kemudian dijuluki sebagai Sunan Kalijaga dan memiliki nama-nama lain seperti Lokajaya, Pangeran Tuban maupun Raden Abdurrahman, dalam jajaran Wali Songo periode ketiga, menggantikan Syekh Subakir yang kembali ke Persia. Berdasarkan pendapat dari masyarakat Cirebon, nama Kalijaga berasal dari nama desa Kalijaga yang terdapat di Cirebon. Ketika Sunan Kalijaga sedang berdiam di sana, beliau sering berendam di sungai atau kali atau jaga kali. Namun ada yang menyebut istilah itu berasal dari bahasa Arab, Katli Zaka, yang menunjuk statusnya sebagai penghulu suci, kesultanan. Menurut orang Islam di Tanah Jawa, nama Sunan Kalijaga sudah tak asing lagi, karena memiliki kedekatan emosional dan spiritual mereka yang demikian kuat. Hal itu karena kecerdasan Sunan Kalijaga di dalam melaksanakan syiar Islam kepada masyarakat Tanah Jawa, tanpa mengesampingkan adat, tradisi dan budaya yang mengakar dalam masyarakat Jawa. Dengan kebijaksanaan Sunan Kalijaga, ajaran-ajaran agama Islam bisa masuk hingga menyaji bagian yang tak terpisahkan dari adat, tradisi, dan budaya itu sendiri. Dalam dakwahnya beliau punya pola yang sama dengan guru yang sekaligus sahabat dekatnya, yaitu Sunan Bonang. Sebab paham keagamaannya cenderung sufistik berbasis salaf, bukan sufi panteistik, pemujaan semata. Beliau juga memilih kesenian dan kebudayaan sebagai sarana dalam berdakwah. Metode dakwah tersebut sangat efektif, sehingga sebagian besar adipati di Jawa memeluk agama Islam melalui Sunan Kalijaga. Adipati tersebut diantaranya adalah Adipati Pandanaran, Kartasura, Kebumen, Banyumas, dan Pajang. Cara-cara yang dilakukan oleh Sunan Kalijaga untuk mengubah masyarakat Jawa yang semula demikian kuat terhadap keyakinan mistis, menjadi masyarakat yang mistik agamis dengan tetap memegang teguh tradisi dan kebudayaannya. Namun hal tersebut menuai kontroversi bagi sebagian kalangan. Tetapi dalam hal ini kita tidak membahas perihal kontroversi itu. Kami tetap meyakini bahwa seorang wali adalah manusia istimewa yang dipilih oleh Allah. Apa yang dipilih dan dilakukannya tentu tak lepas dari sebuah ilham dan hidayah yang juga diberikan oleh Allah. Dan pada kenyataannya, peran Sunan Kalijaga demikian sangat besarnya dan penting dalam sejarah mengislamkan penduduk setanah Jawa. Setelah Syekh Siti Jenar wafat, maka Sunan Kalijagalah yang menjadi penghubung antara pandangan Islam dan Jawa. Tidak ada literatur yang menceritakan apakah Sunan Kalijaga mengetahui ketika dirinya dituduh sebagai pembunuh Syekh Siti Jenar, atau mungkin tuduhan yang kurang argumentasi itu baru muncul setelah keberadaan para wali sudah tiada. Semata-mata sebagai suatu bentuk penolakan atas cara-cara yang dilakukan oleh Sunan Kalijaga dalam menyebarkan agama Islam di Jawa. Karena tidak semua orang Islam dapat menerima ketika ajaran Islam dikembangkan lewat tembang-tembang Jawa, grebek maulud, sekaten dan wayang kuli, padahal dalam tembang-tembang yang diciptakannya syarat dengan ajaran makrifat dan mistis dalam agama Islam. Sayangnya tidak semua tembang ciptaan Sunan Kalijaga yang top hits, barangkali hanya ilir-ilir dan kidung rumek saing wengi saja yang bisa kita dengar hingga sekarang. Itu pun tidak semua orang mengetahui siapa penciptanya. Ajaran tentang Manunggaling Kawula Gusti sebenarnya sama-sama diajarkan oleh Sunan Kalijaga maupun Syekh Siti Jenar. Barangkali hanya bentuk implementasinya yang berbeda. Syekh Siti Jenar lebih menekankan pada pengolahan batin agar dapat menuju diri yang sejati, sedangkan Sunan Kalijaga menitik beratkan pada pengamalan praktis dalam kehidupan sehari-hari. Tanpa mengesampingkan tradisi dan budaya yang telah mengakar dalam masyarakat Jawa, dengan kebijaksanaan Sunan Kalijaga memasukkan ajaran-ajaran Islam hingga menjadi bagian yang tak terpisahkan dari tradisi dan budaya Jawa itu sendiri. Demikian cerita tentang Sunan Kalijaga dalam merubah pandangan hidupnya sehingga beliau menjadi manusia pilihan Allah. Sampai ketemu kembali di cerita-cerita lainnya ya.